Bagus. Pokoknya yang sudah melibatkan tindakan kekerasan dengan senjata, pastikan dia dipecat. Yang senjata ya, tewas atau tidak, karena dia sudah memang berniat. Kalau pakai senjata itu kan berniat. Lain kalau misalnya tangan kosong itu masih beda. Tapi sudah menggunakan alat senjata tajam harus dipecat, karena ini nggak bisa ini. Ini orang sudah super tega ini orang. Gitu. Jadi solusinya selalu adalah pemekaran dan pemekaran. Kita lihat trennya. Yang kedua adalah regenerasi. Tuh, kenapa? Karena Pak Nyoman Santiasa angkatan 90, Akmil 90, lalu Agus Subianto Akmil 91, dan Pak Maruli Akmil 92. Ini sudah menempati posisi bintang 3. Gitu. Harapannya memang ada regenerasi. Terkait dengan pelanggaran disiplin kemiliteran, yaitu tentang jenis pelanggaran disiplin tersebut terkait dengan pelanggaran kedinasan atau peraturan kedinasan. Dalam hal ini nggak bisa jadi penegak hukum lagi. Apa sebenarnya jadi bahan pembelajaran juga buat semua yang lain. Jangan terlalu gampang. Ya. Oleh karenanya ya kami juga menyambut baik adanya rotasi dan mutasi, termasuk juga kan ada 60 pos baru kalau tidak salah dengan adanya pengembangan organisasi ini, sehingga nantinya masalah penumpukan yang sudah diprediksi dari tahun 2019 ini, karena kalau tanpa pengembangan organisasi ini bisa diprediksi bahwa tahun 2027 itu bisa ada 300 perwira menganggur. Tetapi sudah termutasi, ini jelas ada konsekuensi dari pemekaran tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Bobi, karena ada 28 pos baru sebagai konsekuensi dari Perpres baru. Itu satu. Memang ini konsekuensinya apa artinya? Ini artinya birokrasi TNI ini semakin gemuk. Gitu. Memang ini adalah solusi yang selalu dilakukan oleh TNI ketika menyiasati penumpukan perwira. Gitu. Tegas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ancam prajurit. Kalau sudah pakai senjata, harus dipecat. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa kembali menggelar rapat dengan jajaran bidang hukum TNI dan para komandan pusat polisi militer TNI dari 3 unsur terkait tindak lanjut penanganan pelanggaran hukum disiplin militer oleh prajurit di beberapa daerah. Pokoknya yang sudah melibatkan tindakan kekerasan dengan senjata, pastikan dia dipecat. Demikian kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melalui kanal YouTube pada Minggu 23 Januari. Panglima TNI menegaskan bagi prajurit yang terbukti bersalah melakukan disiplin militer dan menggunakan senjata, apakah korban tersebut meninggal dunia atau tidak, harus tetap dipecat karena sudah berniat. Lain halnya jika pakai tangan kosong. Kalau sudah pakai senjata tajam atau senjata, harus dipecat. Demikian tegas Panglima TNI Jenderal Andika. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat tersebut, prajurit yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan alat atau senjata tajam sama halnya berbuat tega dan dinilai tidak bisa menjadi penegak hukum. Pada kesempatan itu ia mengatakan langkah itu diambil untuk memberikan peringatan atau efek jera agar perbuatan yang sama tidak terulang, terutama bagi prajurit TNI lainnya. Berdasarkan laporan yang diterima dari sejumlah berkas kasus perkara akan segera dilimpahkan ke pengadilan militer oleh auditorat militer dan sisa masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut oleh jajaran polisi militer. Terakhir, seusai mendengarkan perkembangan kasus, Panglima TNI memberikan arahan agar semua tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI wajib ditindak tegas berdasarkan hukum militer yang berlaku. Segala bentuk pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan prajurit TNI, saya pastikan diproses secara tegas, adil, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Demikian ujar dia. Pangdam 18 Kaswari Majen TNI I Nyoman Kantiasa tengah mendapat posisi baru sebagai Pangkogap Wilhan 3. Posisinya diganti Gabriel Lema, Pangdam 13 Kaswari 1 Inyoman Kantiasa dimutasi jadi Pangkogap Wilhan 3. Pangdam 18 Kaswari Inyoman Kantiasa merupakan satu di antara 328 pejabat TNI yang dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Jumat 21 Januari 2022. Mutasi untuk Inyoman Kantiasa tertuang dalam S66/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberantasan dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Sementara posisi Pangdam 18 Kaswari yang ditinggalkan Inyoman Kantiasa ditempatkan Majen TNI Gabriel Lema Putra NTT yang saat ini menjabat Insinyur Kodiklatan. Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Kodiklatat merupakan komando utama pembinaan TNI Angkatan Darat
yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat dan bertempat di Bandung. Dikutip dari akun Instagram @puspen_tni, sebanyak 328 perwira tinggi TNI telah mendapatkan jabatan baru. Satu di antaranya yakni Maijen TNI Inyoman Kantiasa yang semula menjabat Pangdam 18 Kasuari, Papua Barat. Kini Maijen TNI Inyoman Kantiasa dipercayakan untuk menduduki jabatan baru sebagai Panglima Komando Armada Wilayah Pertahanan atau Pangkogapilhan 3. Diketahui sebelumnya jabatan Pangkogapilhan 3 diemban oleh perwira tinggi TNI berbintang 3, yakni Letjen TNI Jeffrey Apoli Rahawari, Letnan Jenderal TNI Inyoman Kantiasa SEMTR Han, lahir tanggal 26 Juni 1967, merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990 dan merupakan siswa dengan karya tulis terbaik di Krek XLI Sesko TNI TA 2014. Tegas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ancam prajurit. Kalau sudah pakai senjata, harus dipecat. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa kembali menggelar rapat dengan jajaran bidang hukum TNI dan para komandan pusat polisi militer TNI dari 3 unsur terkait tindak lanjut penanganan pelanggaran hukum disiplin militer oleh prajurit di beberapa daerah. Pokoknya yang sudah melibatkan tindakan kekerasan dengan senjata, pastikan dia dipecat. Demikian kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melalui kanal YouTube pada Minggu 23 Januari. Panglima TNI menegaskan bagi prajurit yang terbukti bersalah melakukan disiplin militer dan menggunakan senjata, apakah korban tersebut meninggal dunia atau tidak, harus tetap dipecat karena sudah berniat. Lain halnya jika pakai tangan kosong. Kalau sudah pakai senjata tajam atau senjata harus dipecat. Demikian tegas Panglima TNI Jenderal Andika. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat tersebut, prajurit yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan alat atau senjata tajam sama halnya berbuat tega dan dinilai tidak bisa menjadi penegak hukum. Pada kesempatan itu ia mengatakan langkah itu diambil untuk memberikan peringatan atau efek jera agar perbuatan yang sama tidak terulang, terutama bagi prajurit TNI lainnya. Berdasarkan laporan yang diterima dari sejumlah berkas kasus perkara akan segera dilimpahkan ke pengadilan militer oleh Auditorat Militer dan sisa masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut oleh jajaran polisi militer. Terakhir, seusai mendengarkan perkembangan kasus, Panglima TNI memberikan arahan agar semua tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI wajib ditindak tegas berdasarkan hukum militer yang berlaku. Segala bentuk pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan prajurit TNI, saya pastikan diproses secara tegas, adil, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Demikian ujar dia. Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Inyoman Kantiasa tengah mendapat posisi baru sebagai Pangkogapilhan 3. Posisinya diganti Gabriel Lema, Pangdam 13 Kasuari 1 Inyoman Kantiasa dimutasi jadi Pangkogapilhan 3. Pangdam 18 Kasuari Inyoman Kantiasa merupakan satu di antara 328 pejabat TNI yang dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Jumat 21 Januari 2022. Mutasi untuk Inyoman Kantiasa tertuang dalam S66/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberantasan dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Sementara posisi Pangdam 18 Kasuari yang ditinggalkan Inyoman Kantiasa ditempatkan Maijen TNI Gabriel Lema Putra NTT yang saat ini menjabat Insinyur Kodiklatat. Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Kodiklatat merupakan komando utama pembinaan TNI Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat dan bertempat di Bandung. Dikutip dari akun Instagram @puspen_tni, sebanyak 328 perwira tinggi TNI telah mendapatkan jabatan baru. Satu di antaranya yakni Maijen TNI Inyoman Kantiasa yang semula menjabat Pangdam 18 Kasuari, Papua Barat. Kini Maijen TNI Inyoman Kantiasa dipercayakan untuk menduduki jabatan baru sebagai Panglima Komando Armada Wilayah Pertahanan atau Pangkogapilhan 3. Diketahui sebelumnya jabatan Pangkogapilhan 3 diemban oleh perwira tinggi TNI berbintang 3, yakni Letjen TNI Jeffrey Apoli Rahawari, Letnan Jenderal TNI Inyoman Kantiasa SEMTR Han, lahir tanggal 26 Juni 1967, merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1990 dan merupakan siswa dengan karya tulis terbaik di Krek XLI Sesko TNI TA 2014.